Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidayatuna. Mari mendengar Hidayatuna. Selama 6 menit ke depan, Vita akan menemani kamu di Hidayatuna di edisi Bangkit dari Kegagalan yang ditulis oleh Ali Yazid Hamdani di hidayatuna.com dengan judul Lepaskan Bebanmu, Bahagiakan Pikiranmu. Pernah tidak suatu ketika mengharap pada sesuatu dan bahkan ingin segera meraihnya, namun yang tertuai malah kegagalan? Atau terlalu larut memikirkan hingga stres dan depresi yang membuat keadaan semakin rumit? Sudah gagal, masih saja dibikin rumit dengan memikirkannya. Betapa banyak nantinya beban pikiran yang berpotensi menjadi penyakit. Ibnu Athaillah dalam kitab legendarisnya Syarah Al-Hikam memberikan untaian hikmah menarik dalam menyikapi hasil dari setiap sesuatu yang telah lalu dikerjakan. Arih nafsaka minat tadbiri fama qoma bihi ghairuka la takum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu atau pikiranmu daripada kerisauan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin atau diselesaikan oleh lainmu, tidak usah kau sibuk memikirkannya. Menimbulkan sifat angkuh. Dari untaian hikmah di atas, saya memahami bahwa perilaku manusia terkadang terjerumus dan jatuh pada level keangkuhan terhadap Tuhan. Misal saja begini, katakanlah si A dalam memperoleh sesuatu telah melakukan dengan sepenuh hati dan sangat ambisius untuk meraihnya. Kerja siang malam telah dilakukan, doa-doa telah dipanjatkan, dan bahkan tidak sedikit budget yang dikeluarkan. Namun di akhir agenda, ternyata ekspektasi tak sesuai dengan harapan, yang beroleh kegagalan dan jauh dari kata keberhasilan. Paling tidak, jika sudah jatuh pada level tersebut, ada dua kemungkinan manusia yang akan lahir di sini. Pertama, mereka yang tetap sabar dan menganggap ini adalah jalan terbaik yang telah digariskan Tuhannya. Kedua, bersifat menyalahkan dengan pongahnya berkata, kurang usaha apa saya? Doa telah saya panjatkan, usaha telah benar-benar saya kerjakan tanpa mengenal siang dan malam, hingga tidak peduli lagi berapa dana yang saya keluarkan untuk mencapai tujuan itu. Tak jarang, pada saat yang sama, sampai stres dan syok sekali akan hasil yang dicapai karena memunggungi ekspektasi yang gagal dan berpikir hal yang tidak-tidak yang membuatnya tambah jelimet, hingga menganggap Allah tidak adil. Wih, sadis bukan? Menyebabkan berbagai penyakit. Betapa rumit nantinya jika segala hal yang sudah-sudah masih saja dipikirkan ulang. Hal demikian justru berpotensi melahirkan ketidakbaikan terhadap diri secara fisik maupun mental. Sebagaimana beragam potensi di muka yang hanya menguras tenaga dan memakan pikiran. Hal serupa sudah diingatkan Allah dalam menanggapi segala sesuatu. Hal ini tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 216. Allah telah memberikan rambu-rambu dalam mencintai dan membenci sesuatu agar sesuai dosisnya. Sebab kita tidaklah mengetahui sedikit pun hakikat apa yang kita sukai. Boleh jadi nantinya menikam dari belakang, dan apa yang terkadang kita benci membela mati-matian hingga berada di garis paling depan.
memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin penting yang dapat kita petik dari hikmah ini adalah memberikan protokol bagaimana agar pikiran kita jangan sampai dikuasai oleh pikiran yang tidak-tidak, hingga membuat keadaan semakin runyam. Apapun hasil dari yang kita lakukan, baik dan buruknya harus kita terima dengan lapang. Manusia hanya mampu merencanakan, sedang Allah lah yang menentukan. Kurang lebih begitu arti adagium Arab yang sering dihafal para santri menjelang ujian. Al-insanu bitafkiri wallahu bitadbiri. Apapun konsekuensinya, itulah realitanya. Mau itu sad ending ataupun happy ending, begitulah nyatanya yang harus sama-sama kita terima. Jika sesuai harapan, ya syukur, jangan sampai kufur. Jikapun tidak, tetap harus bersabar. Siapa tahu Allah menyediakan takdir terbaik lainnya yang bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketimbang terus dipikirkan hingga menjadi beban dan akhirnya mengalami depresi. Lebih baik ari nafsak bukan? Jika santuy lebih menenangkan, mengapa harus dipersulit? Kalau kamu suka mendengar Hidayatuna, jangan lupa like, komen, dan share. Semoga menjadi amal jariah ya. Dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video dari MM Hidayatuna lainnya. Sampai jumpa di MM Hidayatuna edisi berikutnya. Tetap patuhi 3M dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.